Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Khairulmah Permadona Harlawan. NIM-nya 10 20 82 400 114 dari kelas 8C angkatan 24. Kali ini saya akan menerangkan salah satu tentang materi penelitian operasional minggu ke-5. Oke teman-teman, jadi kita tuh hari ini akan mempelajari mengenai penerapan metode linear programming atau LP dalam dunia medis, khususnya untuk merancang terapi radiasi kanker. Jadi biasanya mahasiswa belajar LP itu kan hanya dengan contoh ekonomi atau produksi saja. Tapi di sini tuh di kesempatan kali ini kita tuh digunakan untuk masalah kesehatan. Jadi khususnya kasusnya lebih nyata dan juga kontekstual gitu teman-teman. Karena tujuannya juga untuk mengoptimalkan dosis radiasi agar pengobatan itu bisa efektif dan juga aman bagi pasien. Oke teman-teman, jadi kasus yang akan kita bahas di pertemuan atau di video kali ini adalah tentang Mary yang didiagnosis sebuah kanker. Jadi Mary ini didiagnosis kanker ganas yang ada di kandung kemihnya. Terapi ini dan dia juga nanti akan mengadakan atau menjalankan sebuah terapi yang bernama radiation terapi atau terapi sinar menggunakan external beam. Jadi nanti itu cara kerjanya, setiap sinar yang menembus tubuh memberikan dosis radiasi berbeda di tiap lapisan jaringan. Nah, nanti sinar itu juga memantulkan dan juga menyebarkan, jadi ada efek pada jaringan sehat di sekitar tumornya, begitu teman-teman. Jadi ada tantangan juga nih yang harus dihadapi oleh Mary saat melakukan operasi atau terapi ini. Tantangannya itu dosisnya harus cukup besar untuk membunuh sel kanker, tapi tidak boleh berlebihan supaya jaringan sehatnya yang ada di dalam tubuh Mary itu tidak rusak, teman-teman. Jadi konsep dasarnya, terapi radiasi itu ibarat menembakkan rumor dengan sinergi energi yang tinggi. Tapi sinar itu tidak hanya menghantam tumor, tapi juga sebagian energi itu juga diserap oleh jaringan sehat di depannya dan di belakangnya juga oleh rekan lain tuh. Kali ini kita akan membahas gimana sih biar dosis BIM yang akan dijalankan pada terapi yang akan diberikan ke Mary itu tidak berlebihan dan tidak sampai merusak jaringan sehat yang ada di dalam tubuh Mary, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, intinya untuk tujuan dari terapi ini itu tuh untuk menghancurkan sel kanker tanpa merusak terlalu banyak jaringan sehat yang ada di dalam tubuh Mary gitu ya. Jadi tantangannya tuh kita harus menghitung kira-kira dosisnya seberapa sih yang kira-kira cukup dan tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Jadi tidak sampai merusak jaringan-jaringan sehat yang ada di tubuh Mary. Itu teman-teman. Oke, next. Oke, jadi ini adalah model matematikanya ya teman-teman. Ini X1 itu tadi menandakan atau sebagai simbol dari dosis sinar atau beam yang pertama dan X2 itu juga menandakan dosis beam yang kedua. Terus ini model matematikanya adalah Z. Kita mempunyai Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatasnya sebagai berikut, yaitu adalah 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7 dan seterusnya. Itu sudah sesuai dengan pembatas-pembatas yang ada di slide sebelumnya ya teman-teman. Oke, next. Nah, dan ini adalah bentuk standarnya. Nah, itu tuh kenapa nanti Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0x3 dan juga plus 0x4 tadi kan nggak ada teman-teman. Nah, itu tuh diadakan karena untuk membuat pembatas-pembatas tadi itu simbolnya menjadi sama dengan semua. Karena tadi kan ada yang kurang lebih sama dengan, bukan sama dengan. Jadi biar sama dengan semua, kita mengisi anggap aja mengisi tabung-tabung yang kosong sebagai dosis-dosis yang tadinya belum ada gitu teman-teman. Sehingga kita mendapatkan pembatas-pembatasnya yang pertama yaitu 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. Terus yang kedua 0,5 X1 plus 0, X2 sama dengan 6. Dan pembatas ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Dan selanjutnya itu adalah X1, X2, X3, X4 itu
harus lebih dari sama dengan 0. Oke, next. Nah, dan ini adalah bentuk selanjutnya, yaitu adalah bentuk kanonik, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini adalah bentuk selanjutnya, yaitu adalah bentuk kanonik. Jadi kita tuh harus menambahkan lagi MX5 dan juga MX6 sebagai apa namanya, variabel buatan, karena untuk bisa memulai solusi awal yang tadi, teman-teman. Jadi nantinya ini nanti akan ada MX5 dan juga MX6 yang mengisi pembatas-pembatas yang ada di bawah ini. Oke, teman-teman, kita sekarang udah sampai di tabel 1 ya, teman-teman. Kita akan bahas secara ringkas saja. Jadi intinya kita tuh angka-angka ini itu adalah kumpulan data yang ada di pembatas-pembatas yang ada di slide sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, di tabel ini ada basic C sama juga cost basis. Nah, kita punya X3, X5, X6 seperti yang ada di slide-slide sebelumnya. Dan C-nya kita punya X1 sampai X6 juga, sama seperti variabel-variabel yang ada di slide-slide sebelumnya. Jadi sudah sesuai, teman-teman, beserta konstantanya. Nah, gimana sih Kak cara mendapatkan nilai-nilai ini? Yang pertama zero dan juga Z-nya. Nah, untuk zero itu caranya, semisal kita mau mencari di baris yang X1. Jadi untuk mendapatkan nilai yang ada di bawah ini, caranya adalah nilai ini 0,4 dikurangi dengan 0,3 dan juga dikali 0. Terus selanjutnya 0,4 dikali 0,5 dikurangi 0,5 dan juga dikali M dan seterusnya. Nantinya itu dijumlah mendapatkan nilai ini, teman-teman, dan seterusnya juga begitu. Dan untuk mendapatkan nilai Z-nya itu nantinya konstanta dikalikan dengan cost basis, teman-teman. Nanti 7 kali 0 kan 0, terus 6 kali M 6M, terus ini 6 kali M juga 6M. Jadi kalau dijumlah nanti akan mendapatkan hasil Z-nya sama dengan 12M gitu, teman-teman. Oke, intinya begitu. Mungkin kita langsung lanjut saja untuk membahas iterasi kedua. Next. Dan di iterasi kedua ini kita punya tabel baru. Oke, jadi di tabel kedua ini, teman-teman, kita punya iterasi kedua, yaitu tabel kedua sama aja sih. Jadi sebenarnya kurang lebihnya sama kayak tabel pertama ya, teman-teman, untuk mendapatkan nilai dari baris C-nya. Cuman untuk di tabel ini aku mau jelasin sesuatu yang baru nih, yang tadi nggak ada di tabel pertama, yaitu kita punya apa namanya, variabel tambahan. Bukan variabel tambahan sih sebenarnya. Kita punya rasio, tadi kan nggak ada rasio. Nah, kita di sini ada rasio 8 dan juga 1,2. Itu dari mana sih dapatnya? Nah, rasio yang pertama itu angka 8 itu diperoleh dari konstanta ini, teman-teman. 4 dibagi dengan 0,5. Nanti mendapatkan hasil 8. Begitu pula dengan nilai rasio ini, teman-teman. Itu didapat dari konstanta 1 ini dibagi dengan 0,83. Nah, terus kenapa di bagian ketiga ini rasionya tidak ada atau strip? Itu kan strip ya, teman-teman. Strip, bukan angka apapun itu, nggak ada. Itu karena nilainya bernilai negatif. Jadi kalau negatif itu tidak termasuk ya, teman-teman, tidak bisa dimasukkan ke dalam rasio. Karena 10 angka apapun itu, angka positif apapun itu, kalau dibagi dengan ini negatif 1,67, nanti hasilnya negatif. Terus ini Z-nya. Oke, jadi untuk Z-nya itu pada akhirnya bukan menjadi sebuah solusi optimal, karena Z-nya ini bukanlah bilangan real, teman-teman, karena masih ada variabel M. Jadi bolehnya itu adalah 4 doang. Misal ini 4, berarti harusnya bolehnya 4 doang, nggak boleh ada M, teman-teman. Karena belum optimal, meskipun belum optimal tapi sudah mendekati sih. Nanti di iterasi berikutnya, setelah iterasi kedua ini akan ada iterasi ketiga, X5, atau variabel buatan yang ada di slide sebelumnya itu akan keluar dari basis yang menjadi solusi jadi feasible dan optimal, teman-teman. Oke, next. Nah, untuk di iterasi ketiga ini
Di iterasi 3 ini kita punya tabel-tabel baru ya. Baris paling kiri CB ini adalah nilai koefisien fungsi tujuan untuk setiap variabel basis teman-teman. Di tabel untuk X3 dan X4 itu biasanya kan surplus untuk S1 CB itu sama dengan 0,4 teman-teman. Yang biasanya yang berarti itu adalah koefisien X1 itu ada di fungsi tujuan. Dan kolom basic ini adalah variabel yang saat itu menjadi basis atau yang nantinya akan menentukan solusi gitu teman-teman. Di tabel yang ada di tabel X3 dan juga X4. Lalu untuk selanjutnya di sini ada aturan teman-teman. Aturan variabelnya itu adalah yang basis nilainya itu harus sama dengan konstan atau RHS di barisnya. Variabel yang bukan basis itu sama dengan 0. Dari tabel ini baris X3 contohnya seperti baris X3 konstannya itu kan sama dengan 3,4. Itu berarti X3-nya juga 3,4 gitu teman. Terus pembatas lainnya sampai akhirnya itu pembatas akhirnya variabel tidak basis itu X2 sama dengan 0, X5 sama dengan 0 dan juga X6 sama dengan 0. Nah, tapi pernyataan kesimpulan ini itu cuma menyebutkan X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 4,8. Jadi itu hanya fokus pada variabel keputusan utama yang mungkin X2 sama X4-nya itu surplus sehingga bukan variabel keputusan utama teman-teman. Jadi intinya nilai dari X1 itu sama dengan 12 dan X2-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai tujuan Z-nya itu kita menggunakan metode simplex. Jadi kita dapat menghitung Z itu dengan formula atau dengan rumus itu Z sama dengan sigma I basis terus cos basis dikali dengan RHS teman-teman. Yang artinya itu akan mendapatkan nilai sebesar 4,8. 4,8 itu nanti akan dihasilkan dari Z sama dengan 0,3,4 plus 0,1,2 plus 0,4 kali 12. Jadi nanti akan hasilnya sama dengan 0,4 dikali 12 dan akhirnya mendapatkan nilai 4,8. Oke, next. Oke, kita sampai di kesimpulannya teman. Jadi kesimpulannya itu dosis pada titik masuk untuk sinar atau beam 1 itu yang harus diberikan kepada Mary itu adalah 12 kilorad, sedangkan dosis pada titik masuk untuk sinar beam 2 itu adalah 0 kilorad. Dengan demikian, total dosis radiasi yang diserap oleh jaringan sehat pada titik masuk adalah sebesar 4,8 kilorad sesuai dengan nilai tujuan Z yang ada di iterasi 3 tadi teman-teman. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dengan metode simplex tadi, pada metode linear programming atau LP tadi, kombinasi dosis sinar yang paling optimal itu adalah menggunakan beam 1 saja teman-teman, tanpa menggunakan dosis beam 2. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sinar pertama itu sudah mampu untuk memberikan dosis yang cukup menghancurkan sel tumor teman-teman, sesuai dengan batas minimum medis tanpa merusak terlalu parah jaringan-jaringan sehat yang ada di tubuh Mary. Jadi penggunaan beam 2 itu tidak diperlukan ya teman-teman, karena tidak menambah efektivitas pengobatan, justru meningkatkan risiko paparan dari radiasi pada jaringan sehat yang ada di dalam tubuh Mary. Jadi tadi nilai Z-nya kan adalah sama dengan 4,8 kilorad ya. Jadi itu sudah merepresentasikan dosis minimum yang diterima jaringan sehat Mary teman-teman. Jadi hasilnya ini dianggap aman dan efisien untuk diterapkan dalam rancangan terapi radiasi kanker teman-teman. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai metode simplex linear programming kali ini ya teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan, salah ataupun kata dalam video ini tanpa saya sadari, saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sukses.